Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Mengawali hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini berdasarkan Renungan Harian Toraya edisi Jumat 20 Maret 2026 dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan terus kami rasakan sampai pagi ini. Kami mau disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, agar kami boleh merenungkan firman-Mu ini dan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami merana. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu harus mati, hai kaum Israel? Engkau anak manusia, katakanlah kepada orang-orang sebangsamu, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kefasikannya. Orang benar tidak dapat hidup dalam kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan berbuat curang, segala perbuatannya yang benar tidak akan diingat lagi, dan ia harus mati dalam kecurangan yang dilakukannya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, membayar ganti rampasannya, menaati peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini, siapa bertobat, ia pasti hidup. Siapa bertobat, ia pasti hidup. Dalam bacaan kita, khususnya di ayat 15, Allah berbicara melalui Nabi Yehezkiel bahwa ia tidak berkenan umatnya mati sebagai orang fasik. Tuhan justru rindu agar manusia berbalik dari jalannya yang jahat agar memperoleh hidup. Pesan ini menjadi tanda kasih Tuhan yang terus membuka jalan pengampunan bagi setiap orang berdosa. Ayat ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati menuntut tindakan nyata. Tidak cukup hanya menyesal di dalam hati, tetapi harus diwujudkan dengan perubahan sikap dan perbuatan. Tuhan menghargai setiap langkah kecil menuju kebenaran. Dosa masa lalu tidak lagi diingat ketika seseorang benar-benar berbalik kepada Tuhan. Namun,
Orang benar yang meninggalkan kebenarannya pun akan menanggung akibatnya. Allah menilai manusia bukan dari masa lalunya, melainkan dari pilihannya saat ini. Setiap hari menjadi kesempatan baru untuk memperbaharui hidup dan menapaki jalan yang benar di hadapannya. Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan dan kesalahan, panggilan untuk bertobat tetap terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika disertai kemauan untuk berubah. Pertobatan membawa damai yang sejati, sebab di sanalah kasih Allah memulihkan yang rusak. Kasih-Nya jauh melampaui kegagalan manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa setiap orang yang bertobat akan memperoleh hidup. Pertobatan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian untuk kembali kepada sumber kehidupan sejati. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau dibentuk dan diarahkan pada kebenaran. Ketika kita meninggalkan kejahatan dan hidup menurut firman-Nya, berkat dan damai akan menyertai langkah kita. Siapa yang bertobat, ia pasti hidup, karena di dalam kasih Tuhan selalu ada kesempatan baru. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan kami untuk senantiasa hidup, memperbaharui diri kami, agar kami boleh menapaki jalan yang benar di hadapan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, kuatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh terus hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan membimbing kami. Setiap aktivitas kami boleh berhasil karena Tuhan yang menuntun kami. Setiap anak-anak-Mu dalam pendidikan, dalam pertumbuhan perkembangan mereka, kiranya Tuhan juga yang akan menolong. Biarlah mereka boleh senantiasa hidup dalam naungan kasih Tuhan. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya senantiasa dipeliharakan kehidupan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa buat setiap kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan senantiasa menghiburkan setiap kami. Biarlah kami boleh senantiasa menaruh harap hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.